Sejauh ini, Anda sering mendengar kata-kata seperti budi pekerti, ingar susung tuludo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional. Mari kita lihat profil Ki Hajar Dewantara. Ini dia pemahaman saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mengenai filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yang pertama ingar susung tuludo, yang kedua ing madya mangunkarso, dan yang ketiga adalah tuturi handayani. Dalam kehidupan kita sebagai seorang pendidik, hendaklah kita menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tugas tanggung jawab kita sebagai pendidik. Ya, sangatlah benar, ingar susung tuludo. Kita harus memberikan teladan kepada setiap peserta didik, kepada setiap anggota siswa kita di dalam pengajaran kita sebagai guru dan sebagai pendidik yang ada di sekolah kita masing-masing. Ing madya mangunkarso, di mana kita harus memberikan dorongan semangat kepada setiap siswa, memberikan motivasi kepada setiap siswa kita supaya mereka terdorong untuk maju mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Tuturi handayani, ya, di mana kita memberi daya dukung, memberi dorongan yang positif untuk peserta didik kita, untuk setiap siswa kita, supaya ada kegerakan di dalam diri mereka dari dorongan-dorongan yang kita berikan untuk menggapai apa yang menjadi tujuan hidup mereka, untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan. Pemahaman saya tentang Ki Hajar Dewantara, tentang filosofi dan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara haruslah kita terapkan di dalam dunia pendidikan saat ini. Ya, sangatlah jelas, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memajukan pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia yang kita cintai. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir. Pendidikan memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi. Sangatlah benar, di mana dikatakan bahwa pendidikan merupakan tempat penyemaian benih-benih yang akan menjadi generasi-generasi berikutnya. Dalam pemahaman saya, dalam menjalankan tugas tanggung jawab saya sebagai seorang guru, atau bisa dikatakan sebagai seorang petani, di mana tugas dan tanggung jawab seorang petani itu akan menjalankan step by step dalam proses pertumbuhan yang menjadi tujuan nantinya kita. Ketika kita menyemai sebuah benih atau bibit, nantinya kita harus pupuk, kita harus membuat tanahnya gembur dan melakukan step by step untuk mencapai pada proses pertumbuhan yang matang. Nah, kita sebagai guru pun halnya demikian, mendidik peserta didik kita untuk mencapai prosesnya, untuk mencapai kematangan diri mereka dalam dunia pendidikan. Dalam tahap ini pun kita harus lakukan dengan segenap hati kita. Bagaimana tugas tanggung jawab kita sebagai guru untuk menjalankan peran kita sebagai petani di tengah-tengah ladang yang ada, dalam tengah-tengah ladang pendidikan yang ada, kita harus melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Hal inilah yang akan membuat kita nantinya akan membuahkan hasil yang luar biasa untuk mendapatkan buah dari benih-benih yang kita tanam dengan secara matang. Dan berharap demikian, saya pun secara pribadi mengharapkan diri saya untuk bisa melakukan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tugas tanggung jawab saya sebagai pendidik.
Dan inilah yang menjadi tuntutan kepada saya ketika dalam proses pembelajaran saat ini, dalam modul 1 ini, mengingatkan lagi kepada diri saya secara pribadi, kepada kita semua teman-teman guru CGP yang ada, untuk mendedikasikan diri kita dalam pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menunjang, dalam menjunjung tinggi bangsa Indonesia lewat dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antar gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan pemahaman saya tentang pendidikan itu bermula dari keluarga, berhubungan juga dengan masyarakat, dan berhubungan dengan sekolah. Ya, saya sangat setuju tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan pada dasarnya itu bertumbuh di tengah-tengah keluarga. Pemahaman saya mengenai pendidikan itu berasal dalam keluarga, di mana anak itu lahir di tengah-tengah keluarga, belajar berjalan di tengah-tengah keluarga, dan belajar berbicara di tengah-tengah keluarga. Pemahaman inilah yang menguatkan saya tentang pemahaman Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan di tengah-tengah keluarga. Pendidikan pun itu bisa ada di tengah-tengah masyarakat yang ada, di mana pendidikan itu, pendidikan sosial, pendidikan karakter itu bisa tumbuh di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.